Mahir Trading Live. Selamat datang kembali di channel Mahir Trading Live. Pada kesempatan kali ini kita membahas game dalam blockchain ya. Ini sangat menarik. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini tetap terbangun ke depannya ya. Oke, kita ke slide. Ekosistem blockchain berkembang dengan kecepatan tinggi, menghasilkan dampak yang terus meningkat setiap hari. Walaupun teknologi ini kebanyakan digunakan dalam jaringan mata uang kripto, ini juga memungkinkan digunakan untuk menghasilkan solusi-solusi inovatif dalam industri yang lebih luas. Saat ini, mayoritas game online mengikuti model sentralisasi. Ini berarti bahwa semua data yang terbuat disimpan pada server yang sepenuhnya dikendalikan oleh administrator game. Biasanya, data meliputi informasi akun, riwayat server, yang merekam dan menyimpan semua kegiatan dan aset-aset game yang dikumpulkan oleh pemain-pemain seperti barang, korelasi, item, dan uang virtual. Karena database dimiliki oleh perusahaan tunggal, para pemain tidak memiliki kepemilikan nyata dari akun dan item-item mereka. Juga server tersentralisasi memiliki banyak batasan dan kerentanan yang mungkin meliputi kerusakan server karena masalah teknis, penyusupan sistem oleh peretas, penutupan game, larangan akun yang tidak semestinya, kurangnya transparansi dalam hal mekanisme dan tarif game, memanipulasi ekonomi game dan pengembang dan administrator. Dengan kata lain, kekuasaan ada di tangan perusahaan game, tapi untungnya teknologi blockchain mampu menghapuskan atau memitigasi kebanyakan dari masalah-masalah ini. Bagaimana cara kerjanya? Sebagai database terdistribusi, sistem yang berbasis blockchain dapat digunakan untuk memverifikasi dan mengamankan semua jenis-jenis data digital, termasuk riwayat in-game, item-item digital, dan aset-aset yang ditokenisasi. Ide utamanya adalah untuk mengambil alih kekuasaan dari perusahaan game yang memberikannya kembali kepada para pemain. Dengan begini, setiap pemain dapat memiliki kendali penuh atas akun dan aset digital mereka, dan mereka bebas untuk menukarkan aset-aset ini setiap saat. Ada beberapa metode berbeda dalam pengembangan dan pemeliharaan game blockchain. Bagaimana blockchain berdampak terhadap dunia game? Bagian ini memperkenalkan beberapa cara paling umum di mana teknologi blockchain dapat berdampak pada industri game. Yang pertama, kepemilikan nyata. Sebagaimana telah disebutkan, game berbasis blockchain memungkinkan para pemain untuk memiliki kepemilikan permanen dan kendali penuh atas aset-aset in-game mereka. Biasanya, setiap aset diwakili oleh sebuah non-fungible token atau NFT yang unik seperti token ERC-721. Aset-aset ini adalah kartu in-game, skin, perlengkapan, dan karakter. Tetapi apapun jenis asetnya, semua dapat ditautkan ke token-token blockchain yang dikelola oleh sebuah jaringan terdistribusi. Pasar terdesentralisasi. Perusahaan game memiliki kekuatan untuk memanipulasi drop rate dan ekonomi game mereka. Mereka juga dapat mengunci atau mengikat item-item in-game sehingga tidak dapat diperdagangkan. Sebaliknya, game yang dibangun di atas jaringan blockchain memungkinkan terciptanya pasar desentralisasi. Ini membuat para pemain tidak harus mempercayai pemain lainnya, sementara juga memberikan sifat tahan sensor. Bahkan semua pemain dapat dengan bebas untuk membeli, menjual, dan menukarkan aset-aset in-game mereka dengan cara peer-to-peer. Merampingkan pembayaran, blockchain dan smart contract memiliki kemampuan untuk mengurangi dan mempercepat transaksi keuangan, dan dapat mempermudah semua model pembayaran, tidak hanya untuk pertukaran di antara para pemain-pemain peer-to-peer, tetapi juga di antara pemain dan pengembang atau developer ya. Multi game semesta atau metaverse ya.
Dengan menautkan data in-game dan item-item ke token blockchain, para pemain dapat menukarkan aset mereka di antara game-game yang berbeda. Ini dapat memungkinkan untuk mendaur ulang aset digital mereka sambil mempermainkan game yang berbeda. Karena item game diwakili menggunakan token digital, para pemain dapat menukarkan token-token ini ke pasar game yang lain yang ada di dalam blockchain yang sama. Arena bermain yang fair tergantung pada implementasinya. Blockchain memungkinkan terciptanya server game yang open source, terdistribusi, dan transparan. Dengan begitu, mekanisme game hanya dapat dirubah jika mayoritas jaringan memilihnya. Selain itu, sifat bawaan terdistribusi dari blockchain mencegah peretas dan penipu untuk mengganggu game karena tidak ada single point of value. Game tak terbatas. Ketika game berada di dalam server tersentralisasi, pengembang dapat mengabaikan dan menutup game kapan saja. Dengan blockchain, para pemain dapat terus memainkan game meskipun pengembang sudah tidak ada. Sepanjang jaringan blockchain tetap berjalan, game akan tetap hidup. Pada beberapa kasus, pengembang baru mengambil alih untuk melanjutkan pengembangan proyek. Keterbatasan. Walaupun teknologi blockchain membuka cakrawala baru dalam lingkungan game, tetap saja masih ada tantangan-tantangan besar yang harus dihadapi. Di beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Skalabilitas. Blockchain cenderung lebih lambat dibandingkan jaringan tersentralisasi yang membuatnya sulit untuk diadopsi dalam skala global. Kurangnya adopsi. Walaupun terdapat ratusan game blockchain, tersedia permintaan masih sangat rendah. Kebanyakan game memiliki jumlah pemain yang sangat sedikit. Sentralisasi. Tidak semua game berbasis blockchain sepenuhnya terdesentralisasi. Beberapa memang menggunakan token ERC-721 atau token dari blockchain lain, tapi sungguhnya dijalankan pada server tersentralisasi. Kesederhanaan. Ada beberapa yang lebih baik, tetapi kebanyakan game blockchain terlalu sederhana untuk menarik perhatian para pemain, menghargai gambar berkualitas, dan menginginkan pengalaman bermain yang rumit. Hambatan masuk. Mengumpulkan dana untuk memulai dan mengelola game blockchain memang agak menantang. Kurangnya adopsi bersamaan dengan masalah skalabilitas dapat menghambat pekerjaan para developer. Kompetisi. Game blockchain sering dikembangkan oleh grup independen yang kecil, game indie. Tim ini mungkin menemukan kesulitan dalam bersaing dengan perusahaan-perusahaan game besar dari dunia tersentralisasi. Untungnya beberapa solusi sedang dikembangkan. Beberapa tim sedang menguji Ethereum Plasma, Lightning Network, dan Layer 2 lainnya untuk mengatasi masalah skalabilitas. Contoh game di blockchain ya, jika dibandingkan dengan industri game tradisional, game blockchain masih sangat baru dan relatif kecil, namun telah ada ratusan apps dan game dibangun di atas jaringan blockchain. Kebanyakan game dijalankan di atas blockchain Ethereum, tetapi terdapat juga dalam daftar proyek berkembang di jaringan lainnya seperti EOS Engine, Loom, Tron, ONT, Neo, VeChain, dan EOS. Sedikit contoh game berbasis blockchain meliputi Decentraland, platform realitas virtual reality ya, CryptoKitties, God Unchained, My Crypto Hero, Chase Wizard ya, CryptoSpares Commander, Mytherium, Axie Infinity, Hypersnake, EOS Disney, EOS Knight, Beyond the Void, Crypto Zombie, Relentless, Hyper Dragon Go, Crypto Wars, dan masih banyak lagi. Kesimpulannya, sangat jelas bahwa teknologi blockchain memiliki potensi besar dalam industri game. Blockchain memberikan kemajuan signifikan bagi para pemain dan pengembang, khususnya dalam hal desentralisasi, transparansi, dan interoperability. Jika pengembang dapat
mengatasi batasan-batasan yang ada, blockchain kemungkinan akan mengubah dunia game ke arah yang lebih baik, dan kita akan melihat bidang baru dalam dunia hiburan yang memberikan kebebasan kepada para player atau pemain. Ya, selesai pembahasan tentang game di blockchain. Semoga teman-teman semua paham ya bagaimana manfaatnya dan jenis-jenisnya di blockchain. Mohon di follow akun medsos dari Mahir Trading Live. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.